ahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo sobat saya, kembali lagi di Saya Podcast. Nah, pada kali ini kami akan membawakan tema tentang peran inovasi dan teknologi dalam meningkatkan indeks SGIE di Indonesia. Bersama narasumber kita yaitu ada Bapak Dr. Azanur Bakri, SE SY MA EK. Selamat sore Pak. Iya, sore. Oke, baik. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu SGIE. Nah, jadi SGIE itu adalah singkatan dari State of the Global Islamic Economy. Nah, SGIE ini diterbitkan oleh Lembaga Riset Strategi dan Manajemen, yaitu Dinar Standard, di mana SGIE ini merupakan laporan tahunan yang berfokus pada ekonomi Islam di dunia. Betul Pak? Iya. Nah, sehubungan dengan SGIE ini, pada Desember kemarin itu ada kabarnya bahwa ekonomi syariah ini yang di Indonesia sudah meningkat satu tingkat ya Pak, dari 4 menjadi 3. Betul. Oke. Nah, bagaimana inovasi dan teknologi ini dapat mempengaruhi peningkatan indeks SGIE di Indonesia ini Pak? Mungkin. Ya, kita lihat dulu ya apa tren hari ini. Ya. Kalau berbicara tentang ekonomi itu kan ada hubungannya dengan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Mau itu ekonomi Islam atau ekonomi non-Islam gitu, atau ekonomi merek apapun itu, dia tidak akan jauh-jauh berbicara dengan hal bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti bagaimana mereka berproduksi kalau dalam ekonomi, bagaimana memproduksi sesuatu, bagaimana sesuatu yang diproduksi itu sampai ke pengguna terakhir atau end user. Nah, peran teknologi di sini kan kita bisa melihat dari evolusi teknologi yang terjadi. Yang pertama, kalau kita bicara zaman dulu ya, teknologi itu bukan hal baru sebenarnya. Dari zaman dinosaurus itu teknologi itu udah ada. Kalau zaman dinosaurus dulu kan ini contoh lah, taruhlah ini apa? Tanah liat. Bayangkan saja, mungkin penonton di rumah membayangkan bahwa ini tanah liat, lalu dipakai pukul dinosaurus ya. Nah, contohnya mungkin dibuat jadi palu lalu dipakai pukul dinosaurus, itu teknologi. Ya, itu teknologi pada zamannya itu. Pada zamannya itu udah canggih, Nah, dengan adanya teknologi kan logikanya manusia bisa makan. Kalau zaman dulu, dengan adanya bantuan teknologi manusia bisa makan. Nah, ekonomi itu bisa naik, ya kan? Kalau manusianya itu terpenuhi kebutuhan basic. Jadi, saya tidak bilang teorinya Maslow itu benar, tetapi secara faktanya, ini secara fakta. Walaupun ada yang bilang bahwa teori basic need-nya Maslow itu tidak Islami, tetapi saya nggak ke situ dulu. Secara fakta bahwa kebutuhan dasar manusia itu awalnya itu urusan makan. Ya, makan. Urusan makan. Sampai sekarang adalah lagi indeks ekonomi Islam itu namanya, atau indeks apapun namanya, pasti satu indikatornya adalah soal kesejahteraan kan. Nah, orang sejahtera itu kira-kira apa? Kalau saya, orang sejahtera itu yang pertama bisa makan, yang kedua tidak punya utang. Ya, bisa makan, tidak punya utang. Anda bisa makan, utangnya 1 miliar, itu makannya tidak enak. Iya, mikir ini utangnya banyak. Iya, mikirnya banyak. Misalnya Anda punya iPhone 15 Pro mungkin kayak begini, ya. Tapi ini dicicil. Nggak enak pakainya gitu. Nggak enak pakainya, nggak. Beda rasanya. Saya pernah eksperimen, bukan berarti saya eksperimen dari diri saya sendiri. Saya beli laptop itu saya cicil. Serius. Cicil, mau coba gimana sih rasanya pakai barang nyicil. Ternyata tidak enak. Tidak enak. Pakai barang nyicil tidak enak. Takut rusak lah, apalah inilah. Beda dengan barang yang kita beli sendiri kan. Itu cash. Nah, kalau kita bicara tentang indeks itu kan larinya ke situ kan, kesejahteraan. Ini menurut saya kesejahteraan itu atau wealth ya, dalam saya pakai perspektif ekonomi dulu ini, belum pakai perspektif ekonomi Islam. Wealth itu atau kesejahteraan itu diukur ketika orang punya uang, bisa mengakses sumber ekonomi, ya, akses kita bicara akses sumber ekonomi. Anda mau makan bisa makan. Anda mau belanja nggak lihat harga, mau apa ambil gitu. Mau apa ambil, lewat di mall, baju bagus nih, mereknya A, saya nggak usah sebut mereknya A. Harga nggak lihat harga, lihat size aja, bukan pura-pura ya. Ngapain mas? Nggak lihat size, padahal lihat harga gitu.
Bukan, tetapi pas lihat harga, lihat size, cocok, ambil, bayar tag. Bayarnya pun nggak mikir, nggak lihat saldo, nggak langsung kiris ya mas, kita tag tuh selesai urut, itu sejahtera. Dan nggak punya utang, dan nggak punya utang apapun, termasuk utang nyawa mungkin, atau utang perasaan. Nah itu sejahtera menurut saya. Jadi even orang yang mungkin tanda kutip quotes ya, miskin dalam ukuran PBB miskin itu kan nggak punya pendapatan dalam $2 dalam satu hari. $2 itu kalau kurs sekarang berarti 16.500 kali 2 sekitar 33.000 satu hari. Berarti kalau penonton di rumah nggak punya uang 35.000 satu hari, Anda kismin. Ya. Kismin ya, kismin. Ya kismin. Itu bukan menurut saya, menurut PBB yang bilang ada indeks ya kan. Nah, tapi kalau menurut ekonomi kacamata ekonomi itu tidak seperti itu sebenarnya. Jadi bagaimana orang bisa memenuhi kebutuhan dasar itu lebih basic nih. Nah, dalam ekonomi Islam itu disebut dengan kebutuhan hajat. Kebutuhan yang bersifat dasar. Dia bersifat elementer. Kalau nggak dipenuhi, taruhannya nyawa. Nah, fungsi teknologi di sini adalah membuat manusia itu bisa mengakses kebutuhan tersebut. Contoh zaman dulu kalau mau makan harus, ya tadi saya katakan harus Anda panah dinosaurus dulu baru bisa makan ya. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita mau makan apa saja, malas keluar. Ada di kos sendiri, ada mahasiswa di kos sendiri atau di rumah lagi mager di rumah. Adanya si GoFood, sorry kalau sebut merek, adanya GoFood, adanya GrabFood, adanya Maxim dan lain-lain itu membuat kita bisa mengakses makanan. Iya, bisa. Akhirnya kita jadi kenyang. Gitu. Ya. Terus yang kedua, kita bisa mengakses makanan karena ada uang. Nah, jadi teknologi di sini tidak bisa berdiri sendiri. Cara membayarnya dengan cara cashless begitu kan, misalnya kita pakai aplikasi dompet digital, payment, OVO, Dana dan saudara-saudaranya itu kan bagian dari teknologi financial teknologi yang membuat kita bisa mengakses kebutuhan kita, ya kebutuhan kan. Tapi hierarkinya makanan dulu yang beres. Taruhlah contoh misalnya orang Anda punya banyak baju tadi, Anda punya banyak baju di rumah, tapi Anda lapar. Makanya kalau film sekarang kan aku tren sekarang Ipar Adalah Maut ya. Ipar. Kalau saya itu lapar adalah maut ya. Anda nggak makan maut urusannya. Iya. Ya, Anda nggak makan maut. Jadi indeks ekonomi Islam yang ada sekarang itu sebenarnya dia tidak melepaskan dari hal itu. Cuman adanya teknologi ini kan dia mungkin lebihnya begini ya. Kalau dalam ekonomi Islam itu kan tidak hanya mengurusi. Nah, kalau kita bicara pakai perspektif makosid syariah, dia tidak hanya mengurusi harta, mal kan. Kalau di ekonomi konven kan hanya mal saja. Wealth itu padadannya di mal, harta. Nah, kalau di ekonomi Islam kan ada agama, keturunan, ya kan? Yang di makosid syariah itu ada 5, ada din, ada al-aql, an-nafs, dan saudara-saudaranya itu ada 5. Nah itu yang diurus. Jadi ketika teknologi ini bisa membuat kita mengakses semuanya, ya itu baru dikatakan sejahtera. Bisa naik indeks. Kan bisa diukur dari misalnya bagaimana indeks Human Resource Development, Islamic Human Resource Development. Ada yang bilang kan, pasti bedanya itu sama aja dengan ilmu ekonomi konvensional. Tidak, Ferguson ya? Tidak, nggak sama. Kalau ekonomi konvensional itu urusannya makan. Pokoknya urusannya makan. Anda uangnya sedikit tapi bisa makan, itu jauh lebih bagus daripada orang punya banyak. Orang bisa makan mewah tapi itu ngutang. Itu ekonomi konvensional. Makanya orang berebut-rebut untuk makan. Kan terjadi inflasi itu kan karena kita mau makan. Iya. Ya omong kosong kalau orang nggak bilang bahwa inflasi itu karena ini. Ya kan inflasi itu dasarnya karena ada perbedaan antara barang dan uang kan. Iya. Nah, ada yang punya akses ekonomi lebih, ada yang tidak punya akses sama sekali. Entah kenapa nggak punya akses ya. Nah, teknologi di sini membuat orang sekarang itu berubah. Dulu bank itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja kan. Orang dulu punya ATM itu keren loh. Yang dulu? Iya. Ada nomor rekening ada. Keren. Zaman dulu keren. Punya bisa dipamer digantung kalau. Sekarang orang punya ATM. Biasa aja. Sekarang yang keren-keren itu kalau bisa tarik tunai tanpa ATM. Iya. Ya, kalau saya sekarang nggak punya ATM lagi. Pakai HP. Pakai handphone. Sekarang nggak punya ATM jadi lebih berharga handphone. Kartu ATM mau hilang entah di mana terserah. Yang penting HP-nya tidak hilang. Yang penting HP-nya nggak hilang atau data lainnya nggak hilang. Itu perubahan teknologi. Nah itu yang bagaimana dia mempengaruhi karena membuat manusia itu bisa mengakses.
Semua sumber daya manusia, sumber daya alam yang mempengaruhi produksi ya, faktor-faktor produksi itu entah tenaga kerja, labor, capital, skill, dan lain-lain itu bisa diakses gara-gara teknologi. Bayangkan sekarang ada kecerdasan buatan kan, Ya, kecerdasan AI. buatan membuat pekerjaan itu makin cepat, Iya, betul betul. makin cepat. Nah, apakah orang makin sejahtera? Iya, jawabannya. Apakah orang makin miskin? Jawabannya juga sama. Iya. Iya, tergantung mau disikapi seperti apa. Ya. Saya teringat dalam sebuah game ya, saya gamers. Nanti teman-teman di rumah bisa searching. Ada sebuah game yang berjudul Detroit Become Human. Game itu rilis tahun 2018. Dia meramalkan bahwa di 2038 nanti dunia ini akan dikuasai oleh robot, android berbasis AI. Ya. Ternyata kayaknya lebih cepat dari itu deh. Lebih cepat dari itu ya. Ya. Sekarang sudah. Anda sekarang kalau nggak tahu pakai ChatGPT untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks di dunia ini kayaknya ketinggalan zaman, nggak keren lagi. Kayak keren. Jadi orang itu sekarang bagaimana menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya, Ya. tetapi menginginkan profit yang lebih besar. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi bagaimana teknologi itu bisa mempengaruhi, bisa tidak. Ya. Jadi dia kayak sebuah pisau bermata dua. Bermata dua. Kalau di teknologinya, kalau manusianya berpikir bahwa teknologi ini digerakkan oleh ekonomi, ya habislah kita. Jadi economic driven based on teknologi, atau yang drive-nya itu adalah teknologi. Tapi kalau dibalik, ekonomi itu digerakkan oleh teknologi. Teknologi itu dijadikan sebagai faktor produksi ya. Dalam faktor produksi kan itu ada capital, ada capital, ada labor, lalu ada teknologi di situ, itu baru bisa berpengaruh terhadap, ya contoh kalau di fungsi produksi bisa mempengaruhi kuantitas dari apa yang diproduksi. Ya. Contoh ya, misalnya contoh ini jam tangan tanpa teknologi ini membuat satu jam tangan ini lama ini. Ya, ya. Entah butuh berapa orang untuk digaji untuk ini. Tapi dengan adanya teknologi kita bisa menghemat tenaga kerja, atau kita bisa menghemat biaya. Atau contoh lebih sederhana, mungkin ada sekitar kita dan mungkin di rumah penonton ada sahabat saya mungkin masih ada yang di rumahnya ada tubuh-tubuh padi, tubuh padi. Ya. Kalau di oke, itu bagus, tetapi itu kan makan banyak waktu dan harus menggaji orang. Iya. Ya, even itu adalah sesuatu yang menjadi kearifan lokal. Menjadi kearifan lokal. Tapi di sisi ekonomi, ini saya bicara ekonomi, itu boros. Padahal bisa menggunakan traktor, teknologi itu selesai. Nah, jadi tergantung disikapi seperti apa teknologinya. Kalau disikapinya nggak bagus, Tidak bisa menghancurkan malah. Iya. Iya, peradaban ini hancur jadi. Hancur. Ya, hancur. Betul. Oke, silakan. Jadi teknologi itu tergantung bagaimana manusia itu menyikapinya. Ya, dia bisa berpengaruh positif, negatif juga bisa. Dia bisa membuat kita melejit, bisa juga menghancurkan ekonomi. Kira-kira tantangannya atau peluangnya Indonesia dalam menerapkan teknologi ini untuk menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti apa, Pak? Tantangannya sih sebenarnya kalau saya ya, itu lebih kita tidak siap dalam perubahan ini. Contoh Starlink, ini yang paling baru, Starlink kan. Starlink yang paling baru. Ini para provider pada pusing. Baik, Starlink. Nggak ada BTS. BTS tau kasusnya kan? Ada kejadian itu kan. Saya nggak usah sebut, nggak enak. Tahu-tahu aja ya. Terlalu politis. Tapi gara-gara itu kan orang berpikir ya, kembali lagi bahwa teknologi itu dia akan membantu pekerjaan manusia menjadi lebih simple, menjadi simplify, dan menjadi lebih bagus. Nah, dengan adanya teknologi kesejahteraan manusia meningkat, tapi tantangannya adalah ke mindset kalau bagi saya. Kita nggak siap, bukan nggak siap ya, tapi karena belum siap. Masih contoh kecil lagi, ChatGPT banyaklah dari orang yang tahu ChatGPT itu gimana bisa melakukan apa yang Anda perintahkan, tapi persoalannya adalah Anda bisa perintah apa enggak, itu masalah. Ya. Itu masalah. Anda berharap pekerjaan bikin makalah, bikin skripsi pakai ChatGPT karena nggak tahu perintah, akhirnya berujung maut kan? Iya, betul. Berujung maut. Beda dengan teman-teman Anda yang punya keahlian dalam membuat perintah ChatGPT, dia bisa menghasilkan cuan melalui itu. Bisa melakukan cuan. Misalnya contoh, ada orang yang sekarang mendapatkan ratusan juta rupiah karena bermodalkan konten tanpa muka, hanya bermodal ChatGPT. Iya, betul. Iya. Tapi ada juga orang yang punya ChatGPT nggak tahu pakai, tapi berujung maut, malah habis uang dan lain-lain. Itu habis bayar, itu per bulannya itu bayarkan 400.000 per bulan. Iya. Nah,
Saya sendiri menggunakan ChatGPT yang Pro itu 400.000 per bulan. Itu dipakai untuk apa saja? Dipakai untuk menganalisa data dan lain-lain untuk bekerja. Nah, itu sangat berguna sekali daripada saya harus membayar orang 2 juta rupiah. Iya. Saya pikiran saya begitu. Itu jauh lebih efisien. Bayangkan 2 juta rupiah berbanding 400.000. 400.000. Nah, itu bisa dapat 5 akun kan ya dia. Bisa dapat 5 asisten pribadi yang apa kata orang itu, teknologi itu kan dia nggak pernah ngambek. Iya. Pernah lihat HP-mu ngambek kecuali kalau Anda pakai dicas sudah panas ya dia meletus. Iya. Tidak, teknologi kita nggak pernah ngambek. Dia nggak perlu ditraktir Anda, dia nggak pernah demonstrasi minta kenaikan gaji. Emang HP-mu pernah minta HP-nya sobat saya di rumah pernah minta kenaikan gaji? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Jadi teknologi itu ada teman tantangan kita belum siap. Dimanapun, bukan hanya Indonesia ya sebenarnya, di negara berkembang pun jangan kira Amerika itu dia nggak punya jobless. Di Amerika itu jobless itu banyak, orang nggak punya rumah banyak di Amerika, mungkin kita nggak tahu aja. Iya. Taunya Amerika itu keren, ada Washington DC, ada New York, ada Las Vegas dan lain-lain. Oh jangan salah Ferguson, tapi di sana itu banyak homeless, banyak yang nggak punya rumah loh. Jobless itu banyak. Di Prancis orang nggak punya pekerjaan jadinya nyopet jadinya kan, banyak copet di sana. Di Eropa juga seperti itu. Di Indonesia iya, jadi semua negara sebenarnya sama. Iya. Jadi bagaimana saja menyikapi teknologi ini. Kalau disikapinya bagus dengan mindset yang oh ya teknologi ini bisa membantu pekerjaan, itu selesai urusan. Tapi kalau disikapinya teknologi itu adalah sebuah entitas yang harus Anda bersaing dengan dia, nggak bisa. Rumusnya sederhana bahwa tidak ada ciptaan yang akan mengalahkan penciptanya. Itu saja sih rumusnya. Jadi nggak ada satu ciptaan yang bisa mengalahkan sang pencipta. Kalau itu ada berarti Anda bisa mengalahkan Tuhan. Begitu saja kan. Nggak ada makhluk di dunia ini yang bisa mengalahkan Tuhan. Sepintar apapun manusia itu. Nah, sama dengan teknologi buatan manusia. Nah, cuman yang jadi masalah adalah manusia ini yang seharusnya bisa menyikapinya dengan baik itu nggak bisa. Tantangannya itu. Kalau tantangan yang teknis ya seperti kebijakan pemerintah, seperti apapun itu kan saya rasa menjadi sebuah political will. Tapi saya kembali ke person-personnya dulu lah. Di kita belum siap, belum terlalu siap. Masih banyak dari kita yang yang berapa persen sih penduduk Indonesia yang melihat teknologi? Nggak semua kan? Iya. Nggak semua. Banyak masih terus ada juga tantangan budaya lokal, masih banyak tempat-tempat ya. Tapi ini khusus ya case studies yang misalnya ada tempat-tempat yang tidak membolehkan teknologi masuk di tempatnya. Iya. Nah, tapi jangan dipahami teknologi itu barang canggih. Saya katakan tadi teknologi itu ya yang sama tadi kapak itu parang dan itu teknologi sebenarnya. Sesuai zamannya. Iya sesuai zamannya dan sesuai kebutuhannya. Gitu. Jadi kalau ditanya tantangan paling besar adalah ya di manusianya sendiri. Ya, entah terlalu mendewakan teknologi atau dia nggak tahu menggunakannya. Begitu. Ya. Itu kan tantangannya tadi. Kalau peluangnya mungkin ya tidak lepas juga dari itu ya. Peluangnya kebalikannya lagi. Peluangnya banyak. Ya. Contoh ya, ini contoh. Anda buka bisnis, misalnya di sebuah desa. Sebuah desa itu dia butuh tenaga untuk menganalisa penduduknya. Kalau pakai manual kan susah, misalnya butuh dia harus menggaji orang lagi menjadi konsultan. Tapi kalau ada satu penduduknya yang jago dalam ini nyata, saya pernah mendampingi sebuah desa yang saya ajari mereka itu, saya ajari operatornya itu ChatGPT. Bisa minta ke desanya silakan dianggarkan 400.000 per bulan beli ini. Nanti saya ajari bagaimana membuat logika prompt-nya. Jadi membuat logika perintah. Sebulan didampingi, sekarang udah nggak pernah ini bikin surat kan. Itu contoh kecil. Jadi bagaimana smart city itu bisa bekerja juga melalui teknologi. Kita masuk ke dalam kita masuk belanja, nggak butuh uang lagi, langsung terpotong di dompet digital kita. Itu yang akan terjadi nanti. Itu yang akan terjadi. Makin kesini makin cepat. Sekarang ChatGPT 4.0 kan ada, dan ChatGPT 4.0 itu yang bisa diajak ngomong. Anda belum pernah coba mungkin mengajak dia ngomong. Atau ada juga saya punya rupa AI yang bisa diajak untuk di WA. Ditanya apa saja bisa dia. Ditanya apa saja bisa. Kalau Anda gabut di kamar, silakan bertanya apapun itu. Bisa teman curhat juga bisa. Ya. Terus bagaimana pemerintah menseleksi karyawan yang bekerja di sebuah instansi dengan teknologi, itu bisa. Ya. Jadi peluangnya sebenarnya banyak sekali karena banyak hal-hal yang bersifat reputasi ya, yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh teknologi. Hanya ada 5 atau 4 kayaknya pekerjaan yang nggak bisa digantikan teknologi. Yang pertama kritikal
critical thinking, kreatif, usaha-usaha kreatif kayak musik. Walaupun sekarang ada yang namanya Suno AI yang bisa menggantikan bisa membuat musik. Ya. Saya sudah coba, enggak bagus. Enggak bagus. Coba yang premium, makasih ya untuk inspirasi oke lah. Untuk dapat inspirasi biar nggak lama-lama di kamar mandi oke lah. Kan biasanya ada orang nyari inspirasi di kamar kecil atau di kamar besar kan. Biasanya. Tapi karena bantuan AI kita bisa lebih cepat. Sama juga dengan menulis kan, dengan ChatGPT, Copy AI, Perfect dan lain-lain. Yang dulunya kita menghayal, menulis apa ini ya. Bagaimana ya harus kita ada program kerja yang kita mau laksanakan, mikir lama rapatnya sampai jam 2 subuh. Dengan ChatGPT tinggal ditanya rekomendasi program kerja yang cocok, selesai urusan. Jadi bisa mempersingkat waktu. Ingat bahwa dalam konsep produksi, waktu itu mempengaruhi biaya. Semakin lama sesuatu diproduksi, itu biayanya makin mahal. Ya. Dan semakin banyak yang mengerjakan sesuatu, itu semakin mahal juga. Ya, Begitu. lama, Ya, itu peluangnya di situ. Jadi dia menjadi peluang, menjadi faktor penentu sebenarnya, faktor penentu kegiatan ekonomi. Ya. Oke. Kemudian bagaimana menurut Pak ini kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil dalam menginovasikan teknologi sehingga membawa perubahan positif pada indeks SGI? Oke, pemerintah itu sebenarnya dia tugasnya mengintervensi, tanda kutip ya, quotes and quotes itu mengintervensi. Seperti pasar lah. Pasar itu kan antara penjual pembeli. Kalau nggak diintervensi ya pasar bebas. Harga makin naik, pemerintah nggak lakukan apa-apa ya, banyak orang nggak bisa membeli. Atau harga makin turun, yang kasihan siapa? Produsen kan? Betul. Kayak kemarin Covid kan sempat ada ancaman deflasi, ada ancaman resesi ekonomi. Nah kalau pemerintah nggak ngambil kebijakan-kebijakan ya, salah satu contoh misalnya intervensi pasar atau teknologi kayak ini Starlink. Kalau pemerintah mau lepas tangan, wah habislah urusan teknologi informasi kita, Telkomsel, Indosat, Excel, yang paling banyak Anda pakai kan Excel gitu. Iya, betul, Excel. Itu bisa habis itu gara-gara Starlink. Ya, bisa habis. Karena kalau nggak diintervensi, makanya sekarang mereka pada menyuarakan pemerintah harus membuat sebuah regulasi. Yang bisa dilakukan pemerintah kan cuma membuat regulasi, kebijakan. Hanya itu. Ya, pasar itu rumus pasar itu begini. Dia akan mencari keseimbangannya sendiri. Walaupun nanti misalnya harga tiba-tiba naik, misalnya harga paket Starlink ini mahal sekarang, tunggu pasti akan turun. Karena supply dan demand itu akan mencari keseimbangannya sendiri. Dia akan mencari keseimbangan sendiri. Dulu kayak contoh paket IndiHome itu kan keren. Iya. IndiHome itu tapi mahal. Sekarang murah. IndiHome itu sudah bisa diakses oleh siapa saja. Dulu nggak bisa. Dulu keren itu punya wifi di rumah itu keren. Sekarang kosan ada wifi kan. Ada wifi di kosan. Karena dia teknologi itu makin lama makin murah. Dulu handphone itu mahal apa tidak? Mahal. Orang punya handphone itu mahal. Ya, karena kebijakan pemerintah mengeluarkan kayak contoh sekarang iPhone itu sekarang HP Inter nggak boleh masuk di Indonesia kan, nggak boleh masuk. Itu salah satu cara pemerintah untuk mengorkestrasi atau menyeimbangkan antara swasta dengan masyarakat sipil. Kalau nggak dibiarkan, kalau lepas tangan, habis sudah bisa game over itu ininya. Maksudnya saya bisa selesai urusan, entah yang rugi ya tinggal dipilih. Pasar bebas itu kan dia exit in atau exit out, free entry, free exit. Anda mau keluar atau mau masuk, bebas. Urusan pemerintah nggak ada urusan. Nggak ada. Ya. Kalau di Indonesia kan ada ini, ekonomi disusun atas asas kekeluargaan, ya kan? Cabang-cabang produksi dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kehidupan orang banyak, ya kan. Kalau saya maaf koreksi kalau lupa pasalnya, menurut guru saya waktu belajar ekonomi, Prof. Sri Edi Swasono, semoga sehat selalu Prof. Dia mendoktrin bagaimana kalau Indonesia menjalankan ekonomi Pancasila itu dalam hal konteksnya teknologi, itu sudah luar biasa. Kita sudah bisa menciptakan sebuah kehidupan yang seimbang, walaupun nggak bisa seimbang rata seperti ini, cuman ya nggak jomplang, nggak ada orang lagi yang kesulitan mengakses ekonomi dan nggak ada orang yang menguasai harta di lingkaran dia saja. Begitu. Jadi peran pemerintah di situ, jadi lembaga pengawas ini kan diawasi pasar itu kan apa sih? Bagaimana teknologi digunakan ya, blokir situs. Ya nggak usah rasa kalau ada blokir situs Kominfo, nggak usah rasa, itu cara pemerintah saja untuk membuat lalu lintas teknologi ini
ini nggak usah sampai karena blokir situs langsung bikin gerakan retas situs A, situs B, situs C. Waduh, Iya. Anda malah bikin runyam urusan jadinya. Jadi karena ya kayak sekarang kan ada kejadian kemarin kan, kejadian Iya. situs salah satu situs di negara kita diretas. Ada Jadi retas. urusannya banyak. Orang mau masuk, teman-teman mau keluar negeri susah sekarang dan lain-lain. Nah, itu malah mau menambah masalah baru. Jadi ya kita believe lah sama pemerintah kita sekarang. Percaya. Pemerintah sekarang kita berusaha untuk menyeimbangkan atau membuat ini barang bisa seimbang. Saya bukan pro A dan pro B ya, cuman mencoba saja untuk melihat perspektif apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Menurut saya bagus. Menurut saya, karena dengan contoh ya, dengan cara Kominfo blokir situs ini, lalu tidak lagi banyak situs yang nggak bisa diakses sembarangan. Iya, iya. Ya kan, termasuk situs-situs orang dewasa, ya situs orang dewasa. Lalu perdagangan judi online ini yang sekarang lagi. Judi online. Kita tunggu aja, semoga berani ya Bapak Ibu yang ada di Kominfo. Nah, kan kata Roma Irama, judi menjanjikan kebohongan gitu. Kebodohan atau gimana? Saya lupa lagi. Janjikan kemenangan. Oh, kemenangan. Oke. Janjikan. Judi menjanjikan kemenangan. Cuman ya begitu. Kita tunggu pemerintah nanti. Pasti kalau ada kejadian orang sudah banyak yang rugi dengan judi, ya pasti akan ada tindakan. Kita tunggu saja. Iya. Ya. Saya yakin pemerintah nggak senang lah kalau rakyat yang menderita karena judi online. Yakin sih. Kalau ada pemerintah yang itu teknologi kan, adanya di situ. Masa orang sejahtera karena judi? Enggak. Ya. Walaupun kau menang, tapi ya, itu adalah awal dari kekalahan. Ya, Kalau kata betul. Bang Haji ya. Oke. Kemudian kalau kebijakannya pemerintah ini sudah sejauh mana mendukung riset untuk perkembangan teknologinya ini? Pemberian riset di bidang teknologi itu kayak banyak. Banyak ya. Karena dana riset itu digelontorkan itu luar biasa. Ya, dana riset itu luar biasa. Cuman implementasi mungkin. Presiden kan biasa gitu. Contoh di Kota Palu. Di Palu ini ada sekitar 80 atau 90 orang dokter. Yang termasuk profesor dalamnya. Iya. Nah, riset yang mungkin dana dari mereka pasti tiap tahun menerima dana riset dari pemerintah. Ya. Setiap dosen itu kan biasanya ikut kompetisi riset dapat entah dosen apa, dosen perguruan tinggi keagamaan seperti saya atau dosen teman-teman dosen yang ada di presiden. Nah, presiden kan pernah bilang bahwa dana riset itu banyak, tapi apakah riset itu sudah digunakan dalam misalnya implementasi teknologi pembelajaran? Misalnya teknologi pelajaran apa sih yang mulai dari hasil bagaimana meningkatkan kesejahteraan, teknologi apa yang pernah berdasarkan riset-riset yang dilakukan. Jangan sampai riset-riset itu hanya selesai dipublikasi di Scopus misalnya. Jadi ini juga sih sebenarnya dilematis ya, dosen para peneliti itu diminta untuk publikasi. Tetapi apakah hasil publikasi itu betul-betul memang dimanfaatkan? Iya. Data terakhir, saya kayak nggak punya data, salah sebut ya. Cuman pernah dengar sih bahwa belum semuanya, tapi sekarang riset itu sudah berbasis outcome. Outcome itu begini, pemerintah contoh di Kemenak, di Kementerian Agama, riset itu nggak hanya sekedar dipublikasikan, tetapi harus ada kebermanfaatan. Iya. Saya nggak tahu karena kerjanya di LP2M ya. Jadi sekarang kalau Anda dosen itu mau riset, peneliti itu mau riset, dosen mahasiswa mau riset, itu harus ada laporan apakah riset itu bermanfaat bagi masyarakat. Nggak hanya dipublikasi, manfaatnya bahwa dibaca, iya oke lah, dibaca, tapi bukan hanya sekedar dibaca, tetapi apa outcome, apakah riset itu digunakan untuk mengambil kebijakan pemerintah. Iya. Apakah riset itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kayak sekarang kemarin hasil riset saya tentang kemiskinan di Kota Palopo itu sudah saya store di Bapeda Kota Palopo. Saya sudah serahkan ke salah satu teman di sana. Oh, ini hasil riset saya. Silakan Anda gunakan untuk merencanakan bagaimana mengatasi kemiskinan ekstrim yang ada di Kota Palopo. Itu jadi kita serahkan bukunya di model kalau mau menyelesaikan kemiskinan begini caranya nih. Nah, Iya. Sama dengan ya kalau kaitan dengan riset teknologi begitu juga sebenarnya. Jadi tadi ada disebut Bapak itu tentang Kota Pintar, Smart City. Smart City. Ya. Nah, pasti tidak terlepas dari penerapan teknologi ini. Nah, tentunya juga akan berdampak pada kualitas hidup yang tercermin dengan
tercermin dalam indeks SGIE. SGIE. Nah, kemudian apa saja contoh inovasi dan teknologi yang nyata yang sudah ada di sektor bisnis atau apa yang sekarang sehingga dapat meningkatkan indeks SGIE? Contoh nyatanya. Contoh jualan online kayaknya. Jalan online. Iya. Betul. Sekarang yang Willy Salim itu kan bukan siapa-siapa sekarang. Iya, sudah jadi. Iya, walaupun dari dulu dia jualan, tetapi dengan adanya teknologi, ya iya harus kita. David Gadgetin, teman-teman reviewer ya, Ya, reviewer. konten kreator. Sekarang anak kecil ditanya mau jadi apa, dia YouTuber. YouTuber. Gak ada lagi dosen pun jadi YouTuber banyak. Oh saya enggak. Saya enggak jadi konten kreator. Saya enggak, serius, saya enggak. Tapi kalau kerjakan konten orang ya. Oh. Kerjakan konten orang ya, teman. Kalau berprofesi sebagai konten kreator belum nggak tahu kalau nanti nggak tahu nanti ya. Mau beralih profesi, cuannya banyak ya. Iya, cuannya katanya banyak. Banyak. Iya, dari orang yang nggak punya siapa-siapa. Contohnya waktu COVID karena ada teknologi, orang bisa streaming. Ada teman-teman saya yang sepi job, ya kan sepi job main musik. Kan kalau teman-teman pemain musik itu kan kalau nggak ada nikahan berarti nggak ada job. Dulu Iya. COVID nggak boleh kumpul-kumpul, nggak ada kumpul-kumpul. Ya bagi orang yang nggak bisa ini teknologi pasti mereka mencari pekerjaan lain, maka ada yang jadi tukang batu, ya, Iya. jadi maaf ada yang menjadi sopir, ada yang menjadi apa gitu kan, seperti itu. Tapi bagi orang yang bisa menggunakan teknologi, mereka akan berpikir, oh gimana caranya saya tetap bisa bermusik, tetapi dengan cara yang lain. Dengan cara Misalnya ya dia mengadakan platform streaming online, main musik di rumah lalu streaming di YouTube, dia banyak yang sawer, banyak yang memberikan gift dan lain-lain. Itu contoh bagaimana taraf hidup itu naik. Ya, saya pernah bilang ke Pemkot ya, ke pemerintah kota bahwa industri kreatif itu nggak usah dipikir kayak buka jual minuman apa, itu udah lewat sebenarnya. Satu sebenarnya kalau mau membuat anak muda di sebuah kota itu cepat ini ya memperkenalkan mereka bahwa sumber rezeki itu banyak. Misalnya dia punya lagu upload di Spotify, itu kalau yang dengar berapa dapat berapa, atau punya karya ada yang suka gambar upload di mana, ada yang hobi nulis upload di mana, modal foto-foto seperti ini upload di mana, dan gambar yang dibeli itu dapat cuan. Iya. Jadi industri kreatif itu sekarang udah nggak lagi kayak dulu misalnya kerajinan tangan bikin tas bunga kayak gini. Iya, oke lah. Lalu mama di rumah dengan adanya Facebook Ads ya, Facebook Live ya. Facebook Live. Yang pro itu. Iya, bisa. Ada beberapa ibu-ibu yang saya dampingi, itu mereka jualan kue di rumah. Jadi mereka jualan kue di rumah. Ya normal jualan kue lalu diantar. Normalnya begitu saya perhatikan, 2 minggu itu saya perhatikan. Mereka kan ambil modal di salah satu penyedia modal ya. Taruhlah siapa ya, perusahaan X. Kebetulan saya kemarin meneliti, jadi saya lihat jualan apa Bu? Oh bikin kue, bikin jangan pote, pastel kalau mungkin bahasa orang lain, kue basah. Oh dia dijual ya, pagi dia jual antar ke warung. Saya gini, punya apa Ibu? Punya teman banyak di Facebook, main Facebook. Ada beberapa yang saya lihat main Facebook. Ini penting pada saat Anda bikin kue atau pas di plating misalnya kan, di plating ya Pak, itu di konten ya biar orang tertarik dengan itu. Ada beberapa yang mencoba dan itu ada perubahan yang orang nggak tahu dapat dari mana, akhirnya mereka ada yang sudah pakai jasa kurir. Jadi nggak lagi ibunya tinggal bikin di rumah, kalau mau antar sudah pakai. Nah, ada lagi usaha yang ada lagi pekerjaan baru sekarang, kurir. Iya, Ya kan? jadi kurir. Ada lagi kurir, ada lagi jasa yang baru, jasa foto-foto, foto makanan, foto apa, gitu kan. Kalau emang nggak tahu cara foto, panggil siapa. Gitu. Jadi itu contoh-contoh yang membuat indeks itu mungkin naik karena adanya teknologi itu. Jadi percepatan orang mendapatkan pertambahan kesejahteraan itu karena dipengaruhi teknologi. Seperti itu. Oke, baik. Cukup sampai saja teman-teman. Jadi kesimpulannya dari peran inovasi dan teknologi dalam meningkatkan indeks SGIE di Indonesia ini ada beberapa, yaitu kalau misalnya manusia menanggapi teknologinya ini bagus,
bisa meningkatkan indeks dari SGIE di Indonesia ini. Ya. Ya, Dipakai sesuai dengan kebutuhan. ya dipakai sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau manusianya menanggapinya Latah ya, Latah. ketiga. latah, Latah teknologi. Bukan gagap ya. Gagap sama latah itu beda. apa itu Pak? Bedanya gagal sama latah? Gagap ya, latah itu kan kalau orang dikasih apa, dibuat kaget kan, Kaget. tiba-tiba kok suara keras atau itu orang latah itu. Hmm. Berlebihan gimana ya? Berlebihan. Jadi itu kita harus pakai teknologi secara bagus sesuai dengan kebutuhan, dan kita kemudian akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup kita, dan kemudian perlahan indeks SGIE di Indonesia ini akan meningkat. Ya. Jadi konsepnya pakai trickle down namanya. Trickle down. Trickle down itu dia segitiga seperti ini. Jadi yang menopang ekonomi itu bukan yang di atas. Kalau dia trickle up itu seperti gelas wine. Pernah lihat wine tidak? Atau anggur yang dituang dari atas. Ya, ya. Kan yang paling atas itu kan terakhir, dia kan yang di bawah dapat luberan kan? Yang di bawah dapat luberan. Nah, kalau sistem trickle down, yang di bawah yang menopang ke atas. Gitu. Kalau nunggu dari atas nggak naik indeks. Tapi kalau yang di bawah Bawah dulu. dicoba untuk dinaik, bahasa saya kalau bahasa saya pinjam bahasanya Amartya Sen, paling Nobel ekonomi, itu capability approach. Jadi meningkatkan kapabilitas orang yang ada di bawah sehingga dia menopang ke atas. Jadi trickle down namanya. Trickle down ya teman-teman, trickle down. Sorry, trickle up, trickle up. Trickle up. Trickle up. Ya. Kalau trickle down yang turun ke bawah. Oh, yang terbalik ya. Yang dari atas disiram anggur, jadi yang di bawah itu dapat belerang. Ya, ya. Nah, apa kabar kaum buruh yang ada di bawah, gitu kan? Dapat apa? Dapat hikmahnya saja. Nah, kalau trickle up, Trickle up dari bawahnya. kaum buruh, tani, ya, rakyat miskin kota, ya kan? Itu masuk kembali merebut demokrasi kalau kata mahasiswa. Itu kita bertanyakan, ya kan? Kita kasih pelatihan, ya. Ada dari mahasiswa pada saat KKN, silakan kasih pelatihan ke ibu-ibu, dampingi mereka sampai selesai sebulan di sana, dampingi. Nah, dengan itu taraf hidup mereka akan naik perlahan-lahan. Gitu. Betul. Oke. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya kali ini. Sampai jumpa di saya podcast selanjutnya dengan tema-tema yang masih sekaitan dengan ekonomi syariah. Ya. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wattaqullaha mastata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.